Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ohaya gozaimasu. Tepangkeun nami abdi Neng Uspa Yunita Hidayat dari Program Studi Bimbingan dan Konseling. I'm here tentunya atas berkat rahmat Allah Subhanahu wa taala dan dengan restu kedua orang tua saya. Dalam pemilihan Duta Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan IKIP Siliwangi 2020. Saya akan memaparkan salah satu tema dari substansi generasi berencana yang diusung oleh BKKBN Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional, yaitu kesehatan reproduksi remaja. Alasan saya memilih tema ini karena tema ini dianggap tabu oleh sebagian masyarakat dikarenakan berhubungan dengan seks. Akan tetapi, kesehatan reproduksi di sini adalah edukasi tentang reproduksi dan yang paling terpenting tentang kesehatan reproduksi itu sendiri. Semoga dengan diangkatnya tema ini bisa memberikan wawasan dan informasi bagi kita agar remaja bisa terhindar dari resiko triad KRR. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan satu persatu poin dari kesehatan reproduksi remaja. Yang pertama, ada remaja. Di sini, siapa sih yang tergolong kepada remaja? Nah, remaja adalah individu yang berada dalam proses perkembangan yang sangat pesat, di mana meliputi perkembangan fisik, psikologis, dan intelektualnya. Adapun rentan usia remaja, yaitu ada 10-24 tahun dan belum menikah, itu yang diusung oleh BKKBN, dan ada juga 10-19 tahun yang ditetapkan oleh WHO, dan ada pula 10-18 tahun itu diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 25 tahun 2014. Selanjutnya kita akan membahas reproduksi atau kesehatan reproduksi itu sendiri. Nah, di sini reproduksi adalah proses di mana manusia untuk menghasilkan keturunan dan yang paling penting untuk melestarikan kehidupan. Nah, di mana kesehatan reproduksi di sini adalah suatu kondisi sehat meliputi kesehatan, sistem, fungsi, dan proses reproduksi itu sendiri. Di mana kesehatan itu tidak hanya sekedar sehat saja, tetapi sehat secara lahiriah dan batiniah, sehat secara mental, sehat secara fisik, dan sehat secara sosial kultural. Selanjutnya, ada manfaat dari mengetahui kesehatan reproduksi remaja. Nah, sebagian orang akan melakukan sesuatu apabila orang tersebut mengetahui manfaat apa yang akan dia dapat dan apa yang akan dia peroleh. Nah, di sini ketika kita mengetahui kesehatan reproduksi, kita akan mempunyai informasi yang benar tentang kesehatan reproduksi dan faktor apa saja yang berada di sekitarnya. Dengan kata lain, remaja diharapkan bisa berpikir, bertingkah laku, dan bertindak bisa bertanggung jawab dengan proses reproduksinya. Adapun faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi remaja, khususnya dalam program kesehatan reproduksi remaja itu ada yang dinamakan dengan resiko triad KRR. Nah, resiko triad KRR ini adalah terdiri dari yang pertama ada seksualitas dan ada narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Nah, selain itu juga ada faktor-faktor lain seperti kebersihan organ genital. Nah, kebersihan organ genital ini bagaimana cara kita menjaga dan membersihkan organ genital itu sangat penting sehingga kita bisa terhindar dari penyakit menular seksual ataupun penyakit-penyakit lainnya. Selanjutnya ada akses terhadap pendidikan KRR. Nah, ketika kita mempunyai informasi yang banyak tentang kesehatan reproduksi remaja ini, bagaimana cara kita sehat dengan reproduksi kita, maka kita pun akan bisa menghindari faktor apa saja yang bisa mempengaruhi kesehatan reproduksi kita. Selanjutnya ada hubungan seksual pranikah. Nah, dalam hubungan seksual pranikah ini biasanya terjadi yang namanya kehamilan di luar nikah. Nah, kehamilan di luar nikah ini bisa mendatangkan faktor seperti menggugurkan janin atau lain sebagainya. Nah, ketika seorang remaja melakukan hal tersebut, maka bisa merusak sistem reproduksinya. Selanjutnya ada penyalahgunaan nafsa. Nah, penyalahgunaan itu terdiri dari narkotika, alkohol, psikotropika, dan zat adiktif lainnya. Dimana ketika seorang remaja bisa mengkonsumsi nafsa ini, bisa merusak sistem saraf pusat dan juga bisa menghilangkan kesadaran dan bisa
dan bisa mempengaruhi atau juga bisa mendatangkan masalah-masalah seperti tindakan seksualitas dan lain sebagainya. Lalu ada juga pengaruh media massa. Nah, di sini pengaruh media massa seperti media massa cetak ataupun elektronik, apalagi sekarang zaman milenial, di mana ketika pengaruh media massa ini memang sangat besar. Jadi, alangkah baiknya pada media massa menerbitkan artikel-artikel tentang kesehatan reproduksi remaja. Selanjutnya ada akses terhadap pelayanan KRR. Nah, akses di sini bisa merupakan layanan seperti pelayanan tentang informasi kesehatan reproduksi dan juga bisa melakukan tindakan apabila seorang remaja tersebut sudah mengalami masalah tentang reproduksinya, seperti halnya masalah PMS atau lain sebagainya. Selanjutnya ada penyakit sistem reproduksi. Nah, di sini tentunya penyakit sistem reproduksi pria dan wanita itu berbeda. Dikarenakan apa? Dikarenakan organ vitalnya pun juga berbeda dari fungsi dan sistemnya. Yang pertama, ada penyakit sistem organ reproduksi wanita, ada endometriosis. Nah, endometriosis di sini adalah jaringan yang membentuk lapisan dalam dinding rahim tumbuh di tempat lain di dalam tubuh. Nah, gejalanya itu bisa seperti nyeri haid hebat, pendarahan yang deras, dan sulit hamil. Lalu ada juga radang panggul. Di sini radang panggul yaitu bakteri penyebab infeksi yang merambat masuk melalui vagina atau leher rahim. Nah, ini bisa mengakibatkan nyeri panggul, jangka yang panjang, lalu infertilasi dan kehamilan ektrofik. Lalu ada juga PCOS atau sindrom ovarium. Nah, di sini adalah kondisi yang mempengaruhi kadar hormon wanita. Lalu ada juga miom. Nah, miom ini adalah tumor jinak yang tumbuh di rahim. Nah, ini merupakan suatu peradangan dari panggul di luar masa haid atau nyeri panggul, kram, nyeri pada perut, dan nyeri punggung. Selanjutnya ada penyakit sistem reproduksi pada organ reproduksi, ada orsitis. Di sini orsitis merupakan peradangan pada testis. Nah, ini bisa menyebabkan kemandulan, penurunan hormon testosteron. Selanjutnya ada gangguan prostat. Nah, gangguan prostat ini merupakan suatu peradangan prostat, pembesaran prostat dan kanker prostat. Selanjutnya ada hipogonadisme. Nah, hipogonadisme ini merupakan penurunan libido. Kelainan bentuk penis, di mana kelainan bentuk penis ini bisa disebut hipospedia, di mana penis seperti penis bengkok. Akhirnya ada solusi mengatasi masalah kesehatan reproduksi remaja. Nah, yang pertama ada vaksinasi. Nah, vaksinasi ini merupakan pencegahan atau merupakan tindakan preventif di mana untuk menjaga kita agar tidak tertular oleh PMS. Selanjutnya ada memperkaya pengetahuan. Nah, di sini memperkaya pengetahuan tentunya ketika kita banyak ilmu dan kita juga bisa mencegah atau menghindari hal-hal apa saja yang bisa berpengaruh terhadap kesehatan reproduksi kita. Selanjutnya ada menjaga kebersihan area reproduksi. Nah, ini bersangkutan dengan cara kita menjaga bagaimana organ reproduksi kita. Seperti contohnya yang harus kita lakukan adalah mengganti celana dalam kita 2-4 kali sehari, dan mencuci kemaluan kita saat buang air kecil atau buang air besar dari depan ke belakang, sehingga tidak ada kuman dari tinja yang masuk ke dalam sistem organ vital kita. Selanjutnya ada tidak menjalankan relasi seksual pranikah. Nah, di sini sesuai yang tadi sudah dijelaskan, bahaya sekali ketika kita melakukan relasi seksual pranikah, karena penularan penyakit menular seksual itu resiko tertingginya yaitu dalam relasi seksual. Selanjutnya ada menghindari pemakaian jarum yang sama secara bergantian. Nah, biasanya di sini dalam penggunaan nafsa yang menggunakan jarum suntik, di mana penularan penyakit menular seksual itu tidak hanya dengan cairan mani ataupun air ataupun ASI, tetapi juga bisa melalui cairan tubuh kita yang lain seperti darah. Nah, ketika seorang yang memiliki penyakit menular seksual itu menggunakan jarum yang sama, maka ada besar sekali resikonya ketika kita menggunakan jarum yang sama dengan orang tersebut. Nah, itu dia penjelasan tentang kesehatan reproduksi remaja.
Mohon maaf apabila banyak kesalahan dalam tutur kata dan penyampaian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.